Hai, perkenalkan, nama aku Ayu. Nah, kali ini aku akan menjelaskan salah satu organisasi profit, yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia atau disingkat Asuransi Jasindo. Aku akan menjelaskan 6 elemen organisasi yang ada pada PT Asuransi Jasa Indonesia. PT Asuransi Jasa Indonesia atau disingkat Asuransi Jasindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jasa. Berikut 6 elemen organisasi pada PT Asuransi Jasa Indonesia. Elemen organisasi yang pertama adalah spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja atau pembagian tenaga kerja untuk menggambarkan sampai sejauh mana aktivitas dalam organisasi dapat dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah. Spesialisasi kerja pada PT Asuransi Jasa Indonesia terbagi menjadi beberapa bidang yang memiliki tugas dan juga wewenang yang berbeda. Di antaranya, bidang aset operasional dan K3S, bidang migas K3S, bidang underwriting aset operasional, bidang underwriting oil and gas, bidang telekomunikasi, bidang transportasi, bidang underwriting telekomunikasi dan transportasi, bidang energi, bidang industri, bidang underwriting energi dan industri, bidang privat sektor, bidang konstruksi infrastruktur, bidang broker, bidang underwriting privat sektor, konstruksi dan broker, bidang pengembangan produk, bidang pengembangan bisnis, bidang komersial, bidang penugasan pemerintah, bidang teknik, bidang keuangan, bidang pemasaran, bidang operasi, bidang jam kesmen tama, bidang keuangan, dan bidang lainnya yang dapat dilihat pada struktur organisasi di atas. Elemen organisasi yang kedua adalah departementalisasi. Setelah menyebutkan spesialisasi kerja mengenai beberapa bidang yang sesuai dengan spesialisasinya, maka bidang-bidang tersebut dapat dikelompokkan dalam satu departemen atau divisi masing-masing yang sesuai. Seperti yang pertama, divisi oil dan gas mencakup bidang aset operasional dan 3KS, bidang migas K3S, bidang underwriting aset operasional, dan bidang underwriting oil dan gas. Yang kedua, divisi telekomunikasi dan transportasi mencakup bidang telekomunikasi, bidang transportasi, dan bidang underwriting telekomunikasi dan transportasi. Divisi yang ketiga, divisi energi dan industri mencakup bidang energi, bidang industri, dan juga bidang underwriting energi dan industri. Keempat, divisi privat sektor, konstruksi, dan broker. Terdapat bidang privat sektor, bidang konstruksi infrastruktur, bidang broker, dan bidang underwriting privat sektor dan konstruksi dan broker. Selanjutnya, divisi pengembangan produk dan bisnis mencakup bidang pengembangan produk dan bidang pengembangan bisnis. Divisi atau departemen lainnya yang mencakup beberapa spesialisasi kerja dapat dilihat pada struktur organisasi, yaitu ada divisi asuransi pertanian, mikro dan program pemerintah, divisi asuransi kesehatan, divisi bisnis perbankan dan pembiayaan, divisi asuransi keuangan, divisi underwriting, divisi reasuransi dan aktuaria, divisi klaim bisnis strategis, divisi pengembangan bisnis, divisi jalur distribusi, divisi perbendaharaan dan investasi, divisi piutang dan akuntansi reasuransi, divisi akuntansi umum dan anggaran, divisi sumber daya manusia, divisi teknologi informasi,
dan juga divisi umum. Elemen organisasi yang ketiga ada rantai komando. Rantai komando merupakan garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang melaporkan kepada siapa. Pada PT Asuransi Jasa Indonesia, wewenang yang paling tinggi berada pada direktur utama. Selanjutnya, direktur utama akan memberikan tugas kepada direktur bisnis strategis. Direktur bisnis strategis akan memberikan tugas kepada divisi oil dan gas, divisi telekomunikasi dan transportasi, dan divisi energi industri, dan divisi privat sektor dan konstruksi broker yang selanjutnya akan diberikan tugasnya kepada bawahan. Selanjutnya, Direktur Pengembangan Bisnis akan memberikan tugas kepada Divisi Pengembangan Produk dan Bisnis, Divisi Asuransi Pertanian, Mikro dan Program Pemerintah, Divisi Asuransi Kesehatan, Divisi Bisnis Perbankan dan Pembiayaan, dan Divisi Asuransi Keuangan, dan juga selanjutnya akan diberikan tugas kepada bidang-bidang pada divisi tersebut. Yang ketiga, Direktur Operasional akan memberikan tugas kepada Divisi Underwriting, Divisi Reasuransi dan Aktuaria, Divisi Klaim Bisnis Strategis, Divisi Klaim Pengembangan Bisnis, dan Divisi Jalur Distribusi, dan juga selanjutnya akan diberikan tugas kepada bidang-bidang terdapat pada divisi tersebut. Selanjutnya, Divisi Perbendaharaan dan Investasi akan memberikan tugas kepada Divisi Perbendaharaan dan Investasi, Divisi Piutang dan Akuntansi Reasuransi, dan Divisi Akuntansi Umum dan Anggaran. Dan yang terakhir, Direktur SDM dan Umum akan memberikan tugas kepada Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Teknologi Informasi, dan juga Divisi Umum, yang mana nanti tugas-tugas tersebut akan diberikan kepada bidang-bidang terdapat pada divisi dan juga nantinya akan dikerjakan melalui staf dan juga pekerja bawahannya. Elemen organisasi yang keempat adalah rentang kendali. Rentang kendali sangat penting karena rentang kendali sangat menentukan jumlah level dan manajer yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi. Pada PT Asuransi Jasa Indonesia, yang pertama, manajemen strategis. Setiap bidang perencanaan, pengendalian mutu dan kinerja, dan transportasi harus melapor kepada manajemen strategis, yang mana manajemen strategis akan bertanggung jawab langsung kepada direktur. Yang kedua, manajemen risiko perusahaan. Setiap bidang kepatuhan, manajemen risiko, dan kebijakan dan prosedur harus melaporkan kepada manajemen risiko perusahaan, yang mana selanjutnya akan bertanggung jawab langsung kepada direktur. Yang ketiga, sekretaris perusahaan, bidang Humas Marketing Communication, protokoler, hubungan kelembagaan dan sekretariat, hukum, dan CSR dan BKBL harus melapor kepada sekretaris perusahaan, yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan langsung kepada direktur. Selain itu, beberapa divisi lainnya akan berhubungan langsung dengan direktur bisnis strategis, direktur pengembangan bisnis, direktur operasional, direktur keuangan dan investasi, dan direktur SDM dan umum, yang mana direktur-direktur tersebut akan bertanggung jawab kepada direktur utama pada PT Asuransi Jasa Indonesia. Elemen yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada kondisi yang mana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi.
setiap cabang PT Asuransi Jasa Indonesia, kepala kantor akan memberikan kebijakan dan juga keputusan. Kepala unit teknik atau bawahan kepala kantor akan memberikan keputusan atau kesimpulan atas usulan-usulan yang diberikan oleh bawahannya. Selanjutnya, keputusan atau kesimpulan tersebut akan disampaikan kepada kepala unit untuk mendapatkan keputusan final. Desentralisasi adalah pengambilan keputusan pada cabang di luar negeri yang bersifat lokal karena peluang keuntungan tiap-tiap daerah, basis klien, dan undang-undang tertentu, sementara pengawasan yang tersentralisasi diperlukan untuk mempertahankan para manajer regional yang bertanggung jawab. PT Asuransi Jasa Indonesia yang memiliki cabang di luar negeri, setiap keputusannya berada pada kepala cabang, yang mana dalam memberikan keputusan harus berpedoman pada peraturan pusat. Elemen yang terakhir adalah formalisasi. Formalisasi mengacu pada keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandarisasi. Pada PT Asuransi Jasa Indonesia, setiap pekerjaan atau unit memiliki tugas, hak, dan juga kewajiban yang berbeda-beda. Jadi, setiap pekerja atau unit memiliki wewenang dan tugas yang berbeda dalam menjalani pekerjaan pada PT Asuransi Jasa Indonesia. Itulah 6 elemen organisasi yang ada pada PT Asuransi Jasa Indonesia. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.